Siswa cerdas dan berkarakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, Bapak Jajang Hidayat SPD MPD, yang kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, yang alhamdulillah ya sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk berkumpul di tempat berbahagia ini gitu ya, dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul, kemudian masih bisa bersilaturahmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya membantu saya menyelesaikan tugas sebetulnya, tugas yang diberikan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8 ini. Dimana pada kesempatan ini saya diminta untuk melakukan diseminasi atau penyebar luasan informasi berkaitan dengan materi budaya positif yang tercantum dalam modul 1.4. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Sandi Nugraha Faisal. Ya, saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Kemudian alhamdulillah saya juga dibersamai atau selalu didukung dan juga dibantu oleh kedua orang yang hebat ini. Yang pertama adalah Pak Dendi Kurniawan, dia selaku pengajar praktik. Kemudian ada Bu Yunita Fitri Nugraha ini, dia adalah fasilitator. Jadi kedua orang ini yang selalu membersamai saya, kemudian mendukung kegiatan saya dan mungkin membantu kegiatan selama pendidikan CGP angkatan ke-8 ini. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang akan kita bahas dalam modul atau diseminasi kegiatan budaya positif ini? Ada 6 poin mungkin yang nanti akan kita bahas selama kurang lebih ya setengah sampai 1 jam ke depan. Ya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, mungkin nanti kita hanya sekilas saja karena alhamdulillah saya juga sudah terbantu ya oleh calon guru penggerak sebelumnya yaitu Pak Wahid dan juga Bu Mujayana. Dan apa yang saya sampaikan hari ini kurang lebih sama seperti yang beliau berdua lakukan ketika diseminasi pada modul 1.4 3 bulan kemarin mungkin ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita sekilas pahami lagi berkaitan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau paradigma pendidikan ya. Pola pikir dari Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Jadi perlu kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di sekolah, kegiatan baik pembiasaan pembelajaran, kegiatan-kegiatan positif lainnya, kegiatan eskul, tujuan utamanya adalah untuk anak ya atau murid. Dan untuk apa? Ya tadi, untuk membuat si anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan budaya positif? Budaya positif itu atau di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kembali lagi, tujuan tadi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah untuk berpihak pada murid. Dan budaya positif pun dilakukan untuk berpihak pada murid ya. Agar apa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Karena tujuan pendidikan kita ya untuk kurikulum mereka itu untuk mencapai pelajar profil Pancasila. Ya. Terus kemudian, nah ini adalah perubahan paradigma belajar bahwa yang pertama dalam membangun budaya positif, sekolah harus atau dapat menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya untuk membuat budaya positif di sekolah maka harus tercipta dulu lingkungan yang positif, ya. Kemudian anak merasa aman serta nyaman berada di sekolah sehingga mereka mampu untuk berpikir, bertindak, dan mencipta secara mereka mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ciptakan dulu lingkungannya. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif? Maka nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, sekarang kita masuk dulu ke poin yang pertama, yaitu berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, nah sebetulnya ini juga sudah dibahas kemarin oleh Pak Wahid dan Bu Jena, tapi kita mengulas sajalah, menguatkan kembali. Nah, ini dulu pernah disampaikan juga oleh Pak Wahid dan juga Bu Mujayana pada CGP Angkatan ke-7, di mana ini adalah sebuah mungkin permainan ya, permainan antara dua orang. Jadi dalam permainan ini judulnya adalah cobalah buka, gitu kan. Di antara dua orang itu ada yang berperan sebagai orang yang inisialnya A dan juga orang yang inisialnya B, di mana tugas si A ini adalah untuk mengepalkan salah satu tangannya. Anggaplah dalam satu tangan tersebut ada benda yang berharga ya, yang sangat penting bagi hidupnya gitu ya. Dan tugas si B itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A. Ya. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan apapun lah pokoknya. Jadi si A itu tugasnya adalah untuk mempertahankan apa yang dia punya, karena dia mempunyai sesuatu yang penting. Sedangkan tugas si B adalah untuk mencoba ya membuka kepala si tangan si A tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan. Dan kemarin mungkin sudah dilakukan ya. Pertanyaannya mungkin, nah dari kejadian tersebut akan timbul 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah si A atau B membuka kepala tangan? Jika iya, mengapa dia membuka kepala tangan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah si A atau B menutup kepala tangan? Jika iya, kenapa si A atau B ini menutup? Nah, jawaban dari nomor 1 dan nomor 2 mungkin bervariasi ya. Jadi bisa saja si B membuka kepala tangan karena dia dihadiahi mobil misalkan gitu ya. Terus kalau misalkan untuk si B membuka tangan karena dia dipaksa gitu, atau sebagainya. Kemudian untuk nomor 2 ya bisa saja dia menutup kepala tangan si A maupun si B itu karena memang dia tidak mau membuka gitu. Karena sesuatu yang berharga itu tidak boleh untuk didapatkan oleh orang lain. Nah, sedangkan pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa? Diri
sendiri. Oke, baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang mempunyai kontrol untuk membuka, menutup atau memutuskan sesuatu itu adalah diri sendiri. Jadi kalau misalkan kemauan kita ya udahlah buka, pasti dibuka. Tetapi kemauan kita kekeh nih, saya maunya rahasia ini atau barang berharga ini yang tidak bisa untuk diinformasikan orang lain atau tidak diketahui oleh orang lain, maka hal tersebut dia akan pegang atau dengan tutup. Nah, jadi dalam artian kontrol itu berada dalam diri sendiri dan kita pun tidak bisa untuk mengontrol orang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya teori kontrol menurut Dr. William Glasser bahwa selama ini terjadi beberapa miskonsepsi, ya. Contohnya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita suka berpikir bahwa kita mampu untuk mengontrol murid, padahal sebetulnya tidak, ya. Tadi seperti dibilang sebelumnya bahwa yang dapat mengontrol itu adalah diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya menjelaskan beberapa miskonsepsi yang terjadi dalam pemikiran-pemikiran kita. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid yang tadi saya sampaikan, bahwa kita seringkali beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, padahal mungkin pada saat itu muridnya memang sedang mau untuk membuka diri gitu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata penguatan positif yang efektif dan bermanfaat pun hanya sebagai anggapan kita saja, belum tentu bisa dipakai atau dilaksanakan secara mandiri oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu pun adalah hanya bayangan kita. Ya, ketika memang kita merasa membuat orang bersalah, kita akan menguatkan karakternya, padahal sebetulnya tidak, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita beranggapan sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita bisa memaksakan kehendak anak, padahal itu tidak, ya. Kembali lagi bahwa yang bisa mengontrol orang lain itu maksudnya yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya ilusi kontrol tersebut atau miskonsepsi kontrol tersebut bisa kita minimalisir, yaitu dengan adanya disiplin positif. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ternyata dalam melaksanakan budaya positif atau disiplin positif, hukuman itu diusahakan jangan sampai keluar. Jadi kita lebih cenderung untuk menggali motivasi diri siswa. Jangan sampai ada paksaan, jangan sampai ada hukuman. Ya. Nah, kita ke paragraf yang terakhir, bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksesif. Jadi kegiatan positif, pembiasaan positif yang kita lakukan itu ujung-ujungnya mungkin berusaha untuk meningkatkan atau memunculkan motivasi diri siswa agar mereka melakukan hal yang baik, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan hukuman. Kadang kita masih melakukan hal tersebut, ya. Jadi kalau misalkan melaksanakan hukuman atau paksaan, ya mungkin efeknya hanya sementara. Tapi untuk efek jangka panjang itu tidak ada, gitu ya. Jadi harus bisa memunculkan motivasi diri siswa. Nah, kemudian di poin yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
Oke, menurut Dian Kosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, dan ini pun berlaku untuk kita karena kita termasuk manusia, gitu ya. Nah, yang pertama, motivasi muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang keinginan atau motivasi kita muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kalau kita sebagai pegawai harus datang pagi-pagi karena absen kimob, gitu ya. Kalau misalkan kita tidak kimob, berarti akan ada sanksi atau hukuman yang akan kita dapat. Nah, motivasi datang pagi itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Termasuk anak mungkin kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu akan saya beri nilai 0. Jadi motivasi mengerjakan tugasnya bukan berdasarkan kesadaran diri, tapi karena takut nilainya 0. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian motivasi dalam diri manusia timbul karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kita pencitraan, betul kata Bu Nurul. Jadi contohnya kita rajin kimo, kan? Kita rajin ngisi TRK, gitu kan? Untuk apa ujungnya? Untuk mendapatkan tunjangan, gitu. Misalnya, silakan Bu duduk. Ya, jadi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, berlaku juga pada murid. Kadang kita silakan kamu datang tepat waktu. Nanti kalau misal kamu datang tepat waktu, bapak atau ibu kasih hadiah atau kasih nilai yang gede, kasih nilai yang bagus, misalkan gitu ya. Nah, motivasi tersebut mungkin hanya berlaku untuk jangka pendek. Ketika tidak ada pemberian hadiah, kemudian tidak ada penghargaan dari orang lain, maka dia mager lagi, betul ya. Contohnya, silahkan Pak enggak kita berangkat ke Cibinong, nanti Bapak kasih transfer 400.000 gitu ya. Misalkan gitu ya, kita berangkat ke sana dengan senang. Tapi ketika kita misalkan berangkat ke Cibinong tapi nggak diongkosin, kadang kita juga males gitu kan. Jadi masih sama kita juga sebagai manusia. Nah, yang ketiga, motivasi manusia itu muncul karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin 1, poin 2 itu adalah motivasi dari unsur eksternal. Berarti motivasinya agak kurang nih, karena harus ada hukuman dulu atau ada penghargaan dulu. Sedangkan untuk yang poin ketiga ini adalah motivasi internal. Inilah yang kita harapkan datang untuk kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita. Jadi mereka itu mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu tidak berdasarkan adanya hukuman ataupun penghargaan, tapi mereka muncul karena kegiatan tersebut memang penting untuk mereka sendiri. Contohnya yang mungkin datang ke sekolah tepat waktu karena mereka sadar, oh, saya menjadi orang yang disiplin. Kemudian sholat jamaah bersama, karena memang itu kewajiban saya. Tidak harus ada paksaan dan juga tidak ada harus ada imbalan. Selanjutnya, nah, hukuman dan sanksi. Di sini ada sebuah kasus. Kasus tersebut ya ceritanya mungkin seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, kalau di sini siapa guru matematika? Pak Anta. Pak Anta menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh tentunya ya, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita tersebut
kira-kira pendapat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Nah, mungkin karena sudah IPA-nya malu, malah dipermalukan lagi di depan kelas, depan umum, sehingga mungkin nantinya efeknya tidak akan bagus bagi psikis IPA. Kemudian, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Ya karena dengan sendirinya tanpa ada ini. Ya, karena dengan sendirinya atau istilahnya tidak ada kesepakatan mungkin ya di awalnya. Kalau misalkan tidak bisa, misalkan harus berdiri di depan, kemudian sambil tunjuk-tunjuk. Nah, itulah kasus yang pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Seno kurang tepat, karena tadi yang dilakukan Pak Seno bisa mengganggu psikis dari IPA, ya. Oke. Nah, dari hukuman dan konsekuensi tersebut bisa kita lihat di tabel. Jadi kalau misalkan hukuman itu adalah identitas yang gagal, artinya setiap pemberian hukuman pasti efeknya tidak baik. Sedangkan untuk solusinya seperti apa? Solusinya nanti bisa saja dengan adanya konsekuensi yang sudah disepakati bersama dan juga ada restitusi. Nah, tadi perbedaan dari hukuman dan konsekuensi seperti apa? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, seperti ini misalkan dalam kelas gaduh, Pak Wahid misalkan, gitu ya. Pak Wahid, hari ini kamu tidak mau diam, tidak mau mengikuti pembelajaran, silakan maju ke depan, misalkan gitu. Terus push up 20 kali, misalkan gitu ya. Nah, itu adalah sebuah bentuk hukuman karena bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Beda dengan misalkan konsekuensi. Kalau konsekuensi adanya kesepakatan dulu. Misalkan anak-anak, ya, hari ini Bapak akan membuat sebuah kesepakatan. Biasanya gitu kan, kesepakatan belajar, ya. Dimana nanti ketika kalian tidak bisa diatur, kemudian kalian berisik, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh di kelas, nanti konsekuensinya misalkan kalian harus pergi ke perpustakaan, kemudian belajar mandiri di sana. Nah, suatu ketika mungkin nanti ada anak yang membuat gaduh, kemudian tidak mau belajar dengan baik dan lain sebagainya, maka konsekuensi tersebut akan diberikan ke anak, ya, anak yang melakukan hal tersebut. Nah, kita akan berlatih. Silakan Bapak Ibu jawab apakah kalimat-kalimat yang di atas itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena memang anaknya terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman juga. Coba kita lihat jawabannya. Ya, itulah jawabannya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang menyebut hukuman atau konsekuensi, ya berarti bisa kita pelajari lagi dengan latihan soal-soal yang lain. Lanjut ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan kepada siswa pun adalah sebuah hukuman, mungkin yang bersifat jangka panjang. Contohnya,
hari ini kita akan, misalkan saya ya, dalam pembelajaran olahraga. Hari ini kita akan melaksanakan atletik dengan materi lari jarak pendek dari 100 meter. Siapa yang paling cepat, maka dia akan mendapatkan 1 botol minuman. Ya, misalkan seperti itu. Nah, bentuk penghargaan tersebut jika dilakukan secara terus-menerus mungkin akan menjadi sebuah hukuman. Hukuman apa? Hukuman buat motivasi si anak tersebut. Jadi dia belajar karena hanya ingin mendapatkan hadiahnya, gitu ya, bukan mendapatkan ilmunya, gitu ya. Dan hukuman buat siapa? Buat orang lain atau teman-temannya. Ketika si anak tersebut mendapatkan hadiah, berarti anak-anak yang lain akan merasa dirugikan, gitu ya. Karena dia akan timbul rasa kecewa, ya, di anak-anak yang lain, kenapa saya nggak bisa seperti itu, gitu kan. Dan terus sebagainya. Nah, selain itu, pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah pun atau bentuk apa yang lainnya, gitu ya, maka membuat kita oke, gitu ya. Karena harus banyak memberikan hadiah, gitu kan. Itu adalah bentuk hukuman dalam penghargaan yang mungkin bisa dilaksanakan tapi tidak sering, untuk mengaitkan saja. Nah, ini kita diskusi, lanjut saja. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini yang sudah kita mungkin lakukan karena ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi dari CGP angkatan 7 kemarin, sehingga keyakinan kelas atau keyakinan belajar sudah mulai kita biasakan, gitu kan. Kalau dulu namanya aturan, kalau sekarang namanya keyakinan. Nah, yang ketiga keyakinan kelas ini adalah apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut Gosen tahun 1998 dalam bukunya, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Di fisik, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan, ya, dengan adanya keyakinan kelas ini bahwa setiap kesepakatan yang dibuat, ya, secara bersama baik guru dengan siswa di kelasnya adalah sebuah hal yang positif untuk mereka yakini dan untuk mereka laksanakan secara bersama tanpa adanya paksaan. Karena dengan keyakinan kelas ini tadi dibuatnya berdasarkan kesepakatan, jadi tidak ada yang merasa dirugikan, mungkin ya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya yang sudah Bapak Ibu buat, dan mungkin ini ada sedikit contoh lainnya yang bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Yang jelas dalam sebuah keyakinan kelas biasanya harus bersifat kalimat yang positif, ya, Pak Wahid, ya. Jadi tidak boleh ada kata dilarang, kemudian tidak diperbolehkan bla 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 dan sebagainya. Jadi bentuk kalimatnya pun harus positif. Nah, selanjutnya di sini ada poin keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga adalah kesenangan. Keempat, penguasaan. Dan kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan hidup ini berlaku untuk kita dan juga siswa. Kadang siswa yang bermasalah, ya, bermasalah nih, yang tidak bisa diatur, kemudian banyak melanggar kesepakatan, gitu ya. Mereka itu mungkin bermasalah terhadap 5 kebutuhan ini. Ada kebutuhan yang belum mereka dapatkan, gitu ya. Baik itu yang bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Rata-rata seperti itu. Nah, kita akan kembali membahas sebuah kasus. Bahasanya nggak ada nih hari ini nih. Padahal sengaja saya sudah siapkan kalimatnya buat bahasan.
Jadi kasusnya seperti ini. Pak Hasan adalah guru kelas 6 di SDN 1 Land of Dawn gitu ya. Iya, gurunya Balmon betul. Jadi beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Anton. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Anton yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda Anda menghadapi situasi seperti Pak Hasan, jadi seperti kita itu ibaratkan Pak Hasan gitu ya, yang punya anak yang memang perlu perhatian gitu ya, seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa yang alasan Anton melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, dari kasus ini kemungkinannya ada 5 permasalahan sesuai dengan tadi 5 dasar kebutuhan manusia ya. Terus apa yang akan kita lakukan? Mungkin yang bisa kita lakukan jika dalam konteks penerapan disiplin positif, kita atau Pak Hasan sebaiknya mencari tahu dulu alasan Anton melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Anton. Tadi kita ada 5 kebutuhan dasar manusia kan, mulai dari ke bertahan hidup, kemudian ke penguasaan, kemudian cinta dan kasih sayang, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, mungkin saja dalam melakukan hal tersebut Anton tidak terpenuhi dalam kebutuhan bertahan hidupnya. Contohnya, mungkin saja ketika kita tanya, ternyata si Anton ini merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Makanya dia meminta atau mengambil bekal makanan temannya. Atau mungkin si Anton ini melakukan hal tersebut karena mungkin dia ingin diperhatikan dan juga ingin disayangi gitu ya sama teman-temannya. Makanya mungkin ketika kita panggil dia, kita ngobrol, ternyata si Anton ini merasa lebih diperhatikan oleh temannya ketika melakukan hal tersebut. Jadi ketika melakukan hal tersebut, wah, dia merasa diperhatikan oleh temannya. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan diperhatikan dan juga menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhannya kekuasaan atau penguasaan. Jadi ketika Anton melakukan hal tersebut, Anton merasa hebat karena temannya jadi takut dan mau menuruti keinginannya. Bisa saja seperti itu. Atau hanya sekedar untuk memenuhi kesenangan. Jadi ketika Anton melakukan hal tersebut, dia akan menikmati, misalkan si anak ini karena saya ambil anaknya jadi nangis misalkan. Nah, menikmati hal-hal tersebut iseng gitu ya. Jadi untuk memenuhi asa kesenangannya. Kemudian untuk memenuhi kebebasan, bisa saja setiap bekal yang ibunya berikan gitu kan, menunya sama gitu, nasi sama tempe saja dalam waktu sebulan. Makanya mungkin Anton melakukan hal tersebut karena ingin makan sesuatu yang lebih berbeda. Nah, bisa salah satu ya kebutuhan Anton tidak terpenuhi karena melakukan hal tersebut, atau bisa kesemuanya. Ya, maka dari itu sebelum kita memutuskan untuk menghukum si Anton, ya kita harus menanyakan dulu kenapa dia berbuat seperti itu, kemudian kebutuhan kira-kira maksudnya masalahnya apa gitu kan, sehingga nanti kita bisa mencarikan solusi yang tepat. Jangan sampai nanti dipanggil langsung dimaki-maki kan, kemudian langsung dihukum. Tidak boleh seperti itu, karena hal tersebut apa? Bukan pilihan yang baik, bukan hal yang positif itu ya. Nah, yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di diseminasi sebelumnya, Bapak Ibu sudah menyaksikan video tentang Naren kan? Naren? Gitu ya. Kenapa kamu jam segini baru datang? Gitu kan? Nah, 5 posisi kontrol tersebut, contohnya ada di video tersebut ya. Nonton lagi Pak? Boleh? Nonton lagi? Nonton dulu lah, sambil hiburan.
Kita nonton lagi video berkaitan dengan si Naren ini, biar kita makin memahami berada di manakah kita selama ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Grup piket ini, Bu Siti, selamat pagi Bu, Mbak Devi, Pak Feli. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bahaya, cuma grup pencet. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang bagus yang lain doang. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, setelah melihat tayangan video ini, kira-kira posisi mana yang sudah atau pernah kita lakukan? Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira mana atau mana yang sudah kita pernah lakukan? 1, 2, 3, 4. Ya, kebanyakannya mungkin di 1, 2, 3, 4, yaitu posisi penghukum, kemudian posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, kemudian posisi sebagai pemantau. Ya, sadar tidak sadar kita sudah melaksanakan beberapa dari 5 posisi kontrol tersebut. Dan sesuai dengan tayangan video tadi, bahwa posisi yang paling ideal, posisi yang paling baik adalah sebagai manajer, gitu ya. Cuma akan repot mungkin ya kalau kita tidak terbiasa lagi. Apalagi kalau misalkan yang datang terlambatnya bukan cuma 1 gitu. Ada 20 orang misalkan gitu ya. Iya, ya benar 10 ya. Kalau dicontoh kan cuma 1 orang, tapi kalau di lapangannya mungkin bisa banyak. Nah, oleh karena itu, karena memang kita tujuannya adalah untuk membuat budaya positif, kemudian lingkungan yang positif, ya mau tidak mau harus kita coba ya. Kalau misalkan kita tidak coba ya kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah restitusi, adalah poin ke-6, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara menangani anak-anak yang bermasalah. Ternyata ya, untuk menangani anak-anak bermasalah itu tidak bisa menggunakan cara yang lama, di mana kita ya seperti memberikan hukuman atau langsung memarahi anak tersebut di depan umum dan lain sebagainya. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini kita dikenalkan dengan yang namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk menangani anak-anak yang bermasalah, gitu ya. Nah, segitiga restitusi itu apa? Yaitu ada
bentuknya segitiga tuh ya, dimana dalam segitiga tersebut ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru dalam menangani hal-hal yang kurang berkenan di anak. Yang pertama adanya validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, Wahid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita menemukan anak yang bersalah baik di kelas ataupun di sekolah, maka kita tidak bisa langsung tadi seperti saya bilang, kamu seperti ini, nah, hukumannya silakan laksanakan, atau kita langsung silakan push up 20 kali, seperti itu. Itu efeknya tidak akan baik, karena ya seperti tadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama ada tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas, di mana bagian ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau orang yang bermasalah atau yang gitu ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya ketika kita menangani anak, kita panggil dulu anaknya, kita buka dulu obrolan yang baik sehingga si anak itu nantinya mau bercerita kenapa dia melakukan hal demikian atau permasalahan demikian. Kalau misalnya kita langsung bentak-bentak ya, kalau kita langsung marahi ya anak takut gitu ya, sehingga dia tidak akan mau membuka permasalahannya seperti apa gitu ya. Makanya kita harus ajak ngobrol dulu, buat dia nyaman terlebih dahulu, supaya dia pun merasa nyaman ketika memang akan ditanyakan pertanyaan yang mungkin nanti akan menjadi jalan untuk solusinya. Nah, pertanyaannya bisa seperti apa, atau untuk membuka kalimat, untuk membuka pertanyaannya atau obrolan itu ya bisa dilaksanakan seperti ini. Kita berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Misalkan kalau dia tidur di kelas gitu ya, ya tidur itu nggak apa-apa gitu kan. Bapak juga sering tidur gitu, nggak melek terus gitu kan. Cuma nantinya kalau misalkan tidur di kelas kan sedang belajar dan sebagainya lah. Pokoknya saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan kegiatan restitusi ini. Nah, kemudian tahapan kedua dalam menangani anak yang bermasalah, setelah kita menstabilkan identitasnya, anak sudah dibuat merasa nyaman untuk bercerita, maka kita ke tahapan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam tahapan ini kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kita kembali lagi pada 5 dasar kebutuhan manusia yang tadi. Kebutuhan dasar mana yang tidak bisa dipenuhi atau ingin dipenuhi oleh anak tersebut ya. Mungkin saja dia kalau tadi tidur ya, tidur di kelas karena mungkin semalamnya dia membantu orang tuanya gitu kan, atau malah main game dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu kebutuhan mana yang memang belum dia penuhi atau ingin dipenuhi dengan validasi tindakan yang salah. Bentuk pertanyaannya mungkin bisa dilihat di bawah ya. Padahal kamu bisa melakukan ya, lebih buruk lagi, misalkan daripada tidur apa ya, guling-guling misalkan di kelas gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan kedua, jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas mana yang memang dia langgar. Ya, kalau misalkan di keyakinan kelasnya sudah dibahas untuk tidak tidur, misalkan tidak diperkenankan tidur misalkan di kelas, berarti konsekuensinya seperti apa. Nah, biarkan dia memahami diri sendiri seperti contohnya tadi pada video 5 posisi kontrol, di mana si anak tersebut tahu apa yang dilanggar dari kesepakatan kelasnya atau kesepakatan sekolahnya. Kemudian biarkan dia sendiri mencari solusinya. Jangan sampai kita yang mencarikan solusi untuk dia. Biarkan timbul motivasi intrinsik tadi.
ya bahwa memang yang dia lakukan salah, kemudian solusinya seperti apa dan apa yang akan dia perbuat untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, segitiga restitusi ini adalah bagian dari sebetulnya 5 posisi kontrol tadi, lebih mendalamnya ke yang posisi manajerial. Jadi restitusi atau segitiga restitusi ini adalah cara untuk menjadi posisi kontrolnya yang kita lakukan adalah posisi kontrol manajer. Itu ya, Bapak Ibu. Sudah. Ini adalah kebahagiaan untuk kita, gitu kan? Karena di slide terakhir ada ucapan terima kasih, berarti selesai sudahlah ya diseminasi berkaitan dengan budaya positif modul 1.4 ini. Dan kesimpulannya mungkin untuk membuat sebuah budaya positif maka harus diciptakan dulu dari lingkungan yang positif, di mana lingkungan positif ini bisa terbentuk dari pembiasaan baik, pembiasaan positif, kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan-kegiatan yang baik yang dimulai dari diri kita sendiri ya, bukan karena unsur paksaan, bukan karena unsur ingin dapat penghargaan gitu kan, bukan karena unsur takut untuk dihukum. Jadi pembiasaan kemudian budaya positif ini harus timbul dari motivasi diri kita sendiri. Dan bagaimana cara kita untuk membuat siswa kita atau murid kita memiliki motivasi tersebut. Jadi kita jangan terus-terusan untuk memaksakan kepada murid, gitu kan, untuk menghukum murid, untuk memaksakan suatu hal yang ingin kita gapai, padahal hal tersebut bukanlah hal yang baik ya. Jadi intinya mari kita sama-sama berkontribusi dan berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang mempunyai budaya positif, kemudian lingkungan positif dan kegiatan-kegiatan positif. Dimulai dari kita, kemudian mudah-mudahan juga nanti bisa menyebarluaskan kepada rekan-rekan yang lain atau siswa yang lain. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan sedikit banyaknya menjadi ilmu lah ya, ilmu yang bermanfaat, walaupun memang ya masih banyak yang lebih Bapak Ibu pahami gitu kan ya, daripada sekedar hanya tayangan yang saya sampaikan. Tapi kembali lagi ya tadi lebih kurangnya ya itu bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri, karena memang untuk saat ini kita masih dalam tahap belajar. Jadi bukan berarti saya di depan karena menggurui gitu kan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang jelas ini adalah bagian dari pendidikan calon guru penggerak. Kalau misalkan Bapak Ibu belum sempat mengikuti kegiatan ini, silahkan ikuti. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa Ibu dapatkan, ilmu-ilmu baru, pemikiran-pemikiran baru. Walaupun mungkin ya tugasnya banyak, ya itulah proses ketiga. Karena kalau misalkan hanya materi tanpa dipraktekkan oleh kita, ya mungkin tidak akan melekat secara utuh. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika mengganggu waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesabaran untuk mendidik anak-anak kita, siswa-siswa kita menjadi anak-anak yang hebat, yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada,
percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.